Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, sehat selalu dan berkah. Bersama gua Irfan Dodoy akan menjelaskan proses rebuild dari salah satu motor gua. Oke, bermula dari sini ceritanya. Kurang lebih 10 bulan yang lalu, gua dapat motor bahan yaitu Yamaha RZR tahun 1991. Alasan gua pilih Yamaha RZR karena motor tersebut untuk saat ini cukup langka ya. Bahkan lebih langka dari saudara kembarnya yaitu Yamaha RXZ ataupun sepupunya RX-King. Ya memang RZR ini cuma motor sport lokal tua biasa sih, tapi buat gue pribadi motor ini punya nilai sentimental value karena awal mula gue main motor dimana saat itu adalah akhir-akhir masa kemasan dari motor 2 tak. Awal gue dapet ini motor kondisinya lumayan busuk lah, olinya bocor kemana-mana, bahkan bukan bocor lagi, banjir. Dari selang RPM keluar oli ya berceceran kemana-mana, sampai sepatu gua itu penuh dengan oli ketika bawa motor ini dari pemilik lamanya sampai ke rumah gua. RPM juga nggak mau naik lebih dari 5.000 RPM, berebet ya. Oke lah, nggak masalah, tapi gua nggak pedulikan itu. Memang tujuan gua angkat motor ini memang untuk direbit lagi. Ya untungnya part yang nempel di motor ini masih 80% lengkap lah. Walaupun akhirnya semua part yang ada diganti juga. Maklum usianya hampir sama kayak pemiliknya. Ya barang yang udah 30 tahun lebih ya wajar aja lah kalau kondisinya memang kurang baik, apalagi mungkin pemakaiannya kurang perawatan dan segala macam dari pemilik sebelumnya. Oke, langsung aja gue ceritain bagaimana proses rebuildnya dari awal sampai jadi motor ini. Awal-awal gue berusaha tentukan dulu konsepnya gimana nih motor mau gue bangun. Akhirnya jatuhlah pilihan gue ke restorasi modif. Ya entahlah aliran apa ini, gue sendiri juga bingung. Ya jadi begini maksudnya, begini konsepnya yang gue bangun motor ini, yaitu dimana look motornya terlihat mendekati tampilan original, tapi ada sentuhan modifikasi atau pergantian part-part yang disesuaikan dengan selera gue tentunya. Untuk mengembalikan looknya ya, agar tetap terlihat seperti original, ya gue cari referensi decal yang sesuai dengan tahun ini motor diluncurkan. Nah karena gue nggak mau ribet-ribet urusan legal atau keabsahan surat kendaraan, gue ikutin aja warna STNK nya yaitu hitam abu-abu strip merah. Nggak banyak cakap, langsung motor gua siangin, bongkar habis. Nah dalam proses pengerjaan rencananya mau dikerjakan secara paralel antara pengerjaan bodi dan mesin, tapi akhirnya tidak bisa karena satu lain hal, jadi berurutan. Jadi bodinya dulu gua proses painting, lalu mesinnya, setelah itu perakitan. Sambil gua bongkar ini motor ya, gua coba lengkapi part-part apa yang mesti gua lengkapin. Karena part-part orisinil yang nempel di motor gua rasa udah nggak layak ya, walaupun itu ada tapi ya sudah termakan usia, jadi harus perlu diganti ya. Maka gua lengkapi satu persatu ya, mulai belanja online dan hunting sana sini. Nah RZR ini harga partnya lumayan gigit ya daripada saudara sepupunya yaitu RX-King, walaupun ketika udah jadi motor harganya ya hampir-hampir sama lah. Sekarang kita tahu harga motor 2 tak itu ya gelap ya, suka-suka yang jual motornya. Masuk ke proses painting. Nah di sini prosesnya memakan waktu lumayan lama karena bodi dari motornya sendiri itu udah parah banget, berlapis-lapis catnya, jadi harus dikupas sampai cat dasar. Selain itu yang berbahan besi sudah ada korosi di sana, ya mau tidak mau harus dilas, ditambal ya agar kembali seperti semula. Nah yang lebih parah lagi ada bagian fairingnya itu yang patah, nanti kalian bisa lihat. Nah, itu harus dibentuk ulang. Nah kenapa nggak beli ya, kalian tahu lah harga fairingnya sendiri itu kan bahkan sama harga motor rongsoknya ada yang sama, dan itu langka ya. Tidak ada uang tapi belum tentu kita bisa membeli barangnya. Nah, langka itulah yang mungkin jadi salah satu alasan, di samping harganya memang juga lumayan. Menurut gua proses painting ini sangat penting dalam rebuild motor karena 70% tampilan motor itu pada catnya.
Nah, sebaik apapun performa motor, kalau tampilannya kusam ya jadi kurang sempurna. Jadi gue mau dikerjakan dengan teliti dan presisi untuk proses pengecatan ini ya, agar ya mendekati sempurna lah, atau hampir mirip dengan kondisi terdahulunya lah. Lanjut ke proses pengerjaan mesin dan perakitan. Kalian bisa lihat sendiri, liner silindernya ini nggak simetris. Nah, lagi pula sudah tipis, jadi mau nggak mau dengan sangat terpaksa silinder bloknya harus diganti. Tapi gue ganti bukan yang baru ya, karena harga yang baru ya itu tadi, bukan gigit lagi lah. Lumayan lah pokoknya. Untuk spek mesin sendiri gue serahkan semuanya kepada mekanik untuk diracik sedemikian rupa agar kembali segar dan memiliki performa yang lebih dari standarnya. Tentunya langkah porting polish ya nggak luput dari mata tuner sang mekanik. Gue percayain semua ya sesuai request gue, yang motor ini enak dibawa harian, enak dibawa touring, ya pokoknya mesinnya nyaman lah. Untuk kaki-kaki tadinya gue dapat motornya menggunakan velg casting wheel ya, atau velg palang. Nah, gue rubah lagi jadi velg spoke atau jari-jari karena RZR masuk ke Indonesia velgnya itu menggunakan velg jari-jari. Tapi di sini untuk velgnya sendiri gue pakai yang aluminium ya, lebih enteng dan agak kekinian lah, tapi ya masih pantas dipakai lah. Kalau aslinya kan velg besi. Nah, sok depan gue pertahankan orinya. Sok belakang gua menggunakan aftermarket yang gua rasa lebih dari cukup lah untuk harian, bahkan untuk track day sekalipun masih oke lah. Alah, gaya track day ya seenggak-enggaknya looknya baik lah, ya masih pantas buat dipakai. Ya untuk penggantian part sendiri, sebagian gua menggunakan part original dan sebagian lagi menggunakan part aftermarket. Ya jujur aja part orinya udah langka dan bikin gatel kalau lihat dengar harga partnya. Tapi ya untuk part-part yang sifatnya vital dari motor ini gue upayakan menggunakan orinya agar durabilitasnya tetap terjaga. Akhirnya setelah proses panjang kurang lebih 9 bulan nih motor bernyawa juga. Ini kalau bayi udah lahir kali. Ya intinya motor gue terlahir kembali dan dapat mengaspal kembali. Gue percaya proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Walaupun masih ada beberapa PR lagi yang harus diselesaikan, tapi gue cukup puas rebuild motor ini. Dimana dulu gue belum memiliki kesempatan untuk punya ini motor, tapi sekarang gue bisa mewujudkannya. Karena waktu tidak dapat bisa diputar kembali, ya gue coba menghadirkan momen atau kenangan-kenangan gue terdahulu terhadap roda 2 untuk gue hadirkan saat ini. Oke, mudah-mudahan ada rezeki lagi, amin, jadi bisa bangun motor yang lainnya. Nah, sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Special thanks untuk Proji Konsep, Kanggala, dan Mekanik Jaya Motor, Bang Pandu yang sudah banyak membantu dalam proses rebuild RZR 1991 milik gua.